Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Sepertinya tidak ada yang tidak tahu ya, beberapa hari kemarin ada penolakan safari dakwah Dr. Zakir Naik di Malang ya. Dan kami yakin yang menolak kedatangan Dr. Zakir Naik di Malang untuk berdakwah itu ya orang yang tidak tahu tapi sok tahu, orang yang bodoh ya tapi keminter ya. Coba kita lihat video dari orang-orang yang melakukan penolakan terhadap acara safari dakwahnya Dr. Zakir Naik, kaum muslimin. Ini Mas, bukan menyinggung siapa atau apa. Tata cara ceramah yang seperti itu tidak sesuai dengan konteks keberagaman di Indonesia. Itu saja. Tata ceramah yang seperti itu, biarpun beliaunya itu orang muslim, tapi tidak sesuai dengan la ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama. Kita tidak pernah diajarkan, ayo sampean debat sama saya, kalau saya menang sampean masuk Islam. Gak pernah kita diajarkan seperti itu. Jadi beliau beda secara fikrah, secara amaliyah, harokahnya juga beda, dan semuanya beda dengan ulama-ulama yang ada di Indonesia. Itu yang kita tolak. Nah, coba kaum muslimin ya. Ini kan model-model orang yang gak roh apa-apa tapi kemeruh. Ya. Gak roh apa-apa tapi kemeruh, wong bodoh tapi sok pinter. Ya. Kedatangan Dr. Zakir Naik ke Indonesia itu legal. Diizinkan oleh pemerintah. Diizinkan oleh pemerintah. Padahal pemerintah tahu metode dakwahnya Dr. Zakir Naik, tahu. Ya. Begitu juga dengan para ulama yang ada di Indonesia. Nggak ada yang nolak. Coba mana ada satu ulama saja yang nolak kedatangan Dr. Zakir Naik. Ulama Indonesia yang menolak kedatangan Dr. Zakir Naik. Dengan alasan yang seperti dikemukakan sama si bocah nggak jelas ini. Kan nggak ada. Padahal mereka tahu semua metode dakwah Dr. Zakir Naik seperti apa, mereka tahu. Ya. Dan dikira yang punya keberagaman itu cuma Indonesia. Makanya ya, keluar dari Malang. Lihat ya daerah-daerah luar. Bila perlu ke luar negeri. Lihat di sana. Apakah yang memiliki keberagaman pemahaman itu cuma Indonesia? Yang punya agama yang banyak apa cuma di Indonesia? Enggak. Di luar sana juga beragam, Cak. Ya, ini kata dalam tempurung. Yaitu akhirnya kata dalam tempurung itu ya enggak tahu tapi sok tahu, ya bodoh tapi sok pinter. Itu kata dalam tempurung namanya. Lagian sok-sokan dalil, la ikraha fiddin. Yang maksa orang itu siapa? Apa Dr. Zakir Naik pernah maksa orang untuk masuk Islam? Hah? Itu dari sekian banyak video-video dari Dr. Zakir Naik. Coba satu saja disertakan bukti bahwa Dr. Zakir Naik ini memaksa orang masuk Islam. Ada? Nggak akan ada. Karena nggak ada ceritanya seorang muslim memaksa seseorang untuk masuk Islam. Nggak ada ceritanya. Tapi kalau mengajak seorang yang bukan beragama Islam untuk masuk Islam, itu sudah diajarkan dari para nabi terdahulu. Ya, coba belajar kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Bagaimana beliau mengirim surat untuk Ratu Bilqis. Isinya apa? Ya, kemudian baca kisah Nabi Muhammad SAW dengan paman beliau. Ya, apakah beliau tidak mengajak pamannya untuk masuk Islam? Belajar supaya tahu. Ya. Ini sok pinter malah justru kelihatan bodohnya. Ya. Ini maunya dinilai sebagai orang yang tahu, ya, ngomong nyerocos sok tahu, tapi justru malah ketahuan nggak tahu apa-apa sebenarnya. Ya. Ini kan sangat memalukan mengatasnamakan arek Malang. Arek Malang mana yang diwakili sama manusia yang satu ini? Hah? Buktinya safari dakwah Dr. Zakir Naik itu dihadiri 10 ribuan orang. Ya,
10 ribuan orang yang hadir. Mana yang menolak? Nggak ada. Yang menolak ya cuma segelintir orang-orang nggak jelas ini. Ini mungkin peliharaan-peliharaan ormas-ormas nggak jelas. Ya. Ada ormas, kemudian buat ormas. Nah, ormas yang ini peliharaan. Ya, buzzer-buzzernya lah. Ya, supaya kerjanya kelihatan rapi. Ya, mereka melakukan penolakan, kemudian ormas induknya ini lepas tangan. Ya, saya nggak ngerti, bukan ormas kita, bukan orang kita dan sebagainya. Minjem tangan dia. Ya, indikasinya seperti itu. Karena yang sudah-sudah ya modusnya sama. Ketika menolak, ada pengajian ditolak, ada tablik akbar ditolak. Ya alasannya sama. Nggak sesuai dengan NKRI, nggak sesuai dengan keberagaman, nggak toleransi. Ya, nggak ahlu sunnah wal jamaah, nggak umumnya masyarakat kita, nggak umumnya ulama kita, seperti itu, menimbulkan kegaduhan. Ya, alasannya seperti itu alasan klasik, sudah dari dulu. Ustadz Syafiq, Ustadz Khalid, Ustadz Firanda, ya Ustadz Yazid rahimahullah, mereka pengajiannya dibubarkan alasannya sama dengan alasan yang dikemukakan sama bedes yang satu ini, ya. Orang yang menolak syiar Islam kan ya bedes namanya. Orang Islam kok ditolak, orang berdakwah ditolak. Sementara Son Horek itu di Jawa Timur dari dulu nggak pernah ada penolakan dari bedes-bedes macam ini. Hah? Lihat itu Gufron. Gufron kan orang Malang, Mamah Gufron. Wamakoli. Pernah ditolak sama arek Malang seperti ini. Padahal jelas ngerusak Islam Gufron itu. Ya, belum lagi Ba'alawi banyak juga di Malang. Ya, pernah ditolak sama orang-orang seperti ini? Gak pernah, padahal Ba'alawi jelas ngerusak Islam. Ya, sepertinya orang-orang seperti ini menolak Dr. Zakir Naik ya bukan karena alasan-alasan yang itu sebenarnya. Itu cuma kamuflase saja. Ya, sebenarnya mereka ini nggak pengen syariat Islam itu berkembang dengan baik di Indonesia. Nggak kepengen agama Islam ini berjalan sesuai dengan tuntunan. Nggak kepengen banyak mu'alaf. Itu sebenarnya. Dan alhamdulillah kalau kita melihat videonya kaum muslimin, ya, safari dakwah Dr. Zakir Naik di Malang kemarin itu mengislamkan 2 orang. Ya. Ada 2 orang yang akhirnya menjadi mu'alaf. Ya, kan alhamdulillah. Mungkin orang-orang ini kepanasan melihatnya. Ya, coba kita lihat videonya. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Masya Allah, you're a Muslim? Allahu Akbar. Asyhadu Allah ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. I bear witness that there is no God but Allah, and I bear witness that Prophet Muhammad is the messenger and servant of Allah. MashaAllah, you're a Muslim. Allahu Akbar. And as I mentioned earlier, inshallah, all your sins are forgiven. May Allah grant you Jannah. I pray to Allah that may Allah guide you and give you the wisdom and help you to get your family and friends also to Islam. And I pray to Allah subhanahu wa ta'ala that may He give you the best in this world as well as akhirah. Coba kaum muslimin, ya. Aslinya mereka ini takut ada kejadian-kejadian seperti ini, orang kafir masuk Islam. Mereka takut. Ya, sepertinya seperti itu. Mereka ngaku Islam, tapi mereka nggak pengen Islam berkembang, nggak kepengen Islam ini menjadi 100% di Indonesia. Padahal kalau orang Islam itu harusnya pengen Indonesia ini 100% Islam, nggak ada yang nggak Islam. Harusnya pengen, ya.
Ya, tapi karena ajaran di agama mereka, ya mereka kan punya agama sendiri. Yang ngakunya Islam, tapi agama sendiri sebenarnya. Mereka mengatakan kita yang Islam ini nggak boleh merasa masuk surga sendiri. Ya, agama-agama lain itu asalkan berbuat baik itu juga mungkin nanti masuk surga. Ya, kita Islam ini nggak boleh merasa agama yang paling benar. Karena agama yang benar itu nanti Allah yang menentukan di akhirat, bukan di dunia ini. Itu ajaran mereka seperti itu, dan itu banyak bukti-buktinya, ya. Bukti-buktinya banyak, ya. Kita jadi Islam ini nggak harus jadi orang Arab. Itu retorika mereka, ya. Padahal aslinya mereka ini pengen menjauhkan umat Islam dari ajaran Islam. Kalau Islam Arab kan pakai jilbab besar, pakai cadar, ya, pakai gamis, ya, pakai jenggot. Lah kita Indonesia, Islamnya harus beda dengan Islam Arab. Kita punya budaya sendiri. Pakai kemben, pakai kebaya, ya, pakai sanggul, pakai belangkon. Jangan ke Arab-Araban. Itu ajaran agama mereka, ya. Ya kasihan orang ini, ya. Maunya dinilai orang pinter, ternyata malah kelihatan bodoh. Ya, maunya dinilai sebagai orang yang punya ilmu, berpendidikan, orang yang mengetahui sesuatu, ternyata malah kelihatan dia orang nggak tahu apa-apa. Ya, ya mudah-mudahan orang-orang seperti ini dan orang-orang yang menggerakkan orang-orang seperti ini diberikan taufik dan hidayah. Ya, salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.